Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Ahmad Fathan Fajar dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi, akan melaksanakan tugas tentang himbauan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia juga sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, meskipun sudah mulai menurun. Ini membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern atau disingkat VOC, varian-varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia ini, yakni ada varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, Brazil, dan juga California. Suatu varian bisa disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih dari 3 efek yang dikhawatirkan, yakni yang pertama, lebih mudah menular, kedua, lebih mematikan, dan yang terakhir, membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia ini tentu tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang ini. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi dan menjaga diri dari COVID-19 dengan konsisten menjaga kesehatan imun, dan juga kekuatan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahukah apa saja protokol kesehatan 5M itu? Yakni yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa mencuci tangan setidaknya selama 20 detik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian dan juga pemerintah. Mencuci tangan ini bisa dilakukan terutama yang pertama ketika sebelum masak atau sebelum makan. Kedua, setelah dari buang air. Yang ketiga, setelah bersin atau setelah batuk. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, kita bisa menggunakan sabun dan air bersih, atau minimal dengan pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60% yang biasa kita kenal dengan sebutan hand sanitizer. Selanjutnya adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit dan bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona ini adalah virus yang benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO yang pertama, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker semakin digalakkan di beberapa negara.
Di Amerika Serikat contohnya, Centers for Disease Control and Prevention atau disingkat CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada saat dan kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, diri sendiri merasa telah terjangkiti atau mengalami gejala-gejala COVID-19. Protokol kesehatan 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan untuk melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan lain sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Protokol kesehatan yang keempat, yakni menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang sebelumnya, menjauhi kerumunan juga termasuk protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh orang, terutama di negara kita ini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Perlu diingat bahwa semakin banyak kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona akan semakin tinggi pula. Oleh sebab itu, kita memaksimalkan usaha untuk menghindari tempat keramaian, terutama apabila sedang sakit atau bagi orang-orang yang berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Protokol kesehatan yang kelima, yakni mengurangi mobilitas. Virus corona, penyebab penyakit-penyakit COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi juga kemungkinan kita bisa terpapar oleh virus ini. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kita tetap berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu setelah kita pulang dari luar rumah kita tetap dalam keadaan yang sama. Kita tetap dalam keadaan sehat dan tidak membawa virus dari luar. Untuk selanjutnya mengenai pentingnya vaksin. Diharapkan untuk seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah. Vaksinasi berfungsi untuk menciptakan imunitas dalam tubuh kita sehingga mampu melawan infeksi virus COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya akan
menurunkan angka kematian. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting, yakni sejak vaksin COVID-19 alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi diri kita. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak dari pandemi ini. Vaksinasi atau bisa disebut imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi virus ini. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin adalah menurunnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian akibat dari virus ini. Meskipun vaksin ini tidak bisa 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas utama, yakni antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Karena belum tentu kita memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Yang kedua, penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi diri dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi bisa dipastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin atau setelahnya. Karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu memulihkan kondisi negara kita tercinta ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.